Sore-sore mandi di kali, sembari nyuci baju. Malam minggu datang lagi, nggak sabar ketemu kamu. Asik deh, emang mantep. Lengkuas, pakai pantun lagi. Nah, bukan lengkuas. Siapa tuh? Ada bang. Siapa? Akhwat. Siapa nih Akhwat? Iya, ketemu kajian kemarin. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Kau udah ngaji. Iya, Emang kan? kalau udah ngaji bebas gitu? Sama perempuan yang kerudungan juga boleh? Ya nggak apa-apa. Emang kata siapa dia soleha? Kata aneh barusan. Kan aneh lihat juga postingannya bang. Postingan dakwah. Ya kan? Tuh tangan apa segala macam nggak ketahuan. Terus gimana video call lagi? Enggak sampai gitu. Sekarang anak kasih tahu, kalau dia soleha dia nggak mau kayak gitu. Karena meket taruh belum ngeliat kan. Biar tahu dulu. Iya, itu buat taruh lagi. Biar tahu, biar kenal, biar kita nggak. Gue yakin lu nggak ngerti nih taruh yang dibenerin sama syariat, yang lu nggak bakal tahu nih. Lu bakal. Assalamualaikum. Masya Allah, kif halak khair, kif halak sehat, Masya Allah. Ada cerita apa nih? Ada cerita apa lagi nih? Mau sok-sokan katanya mau taaruf sama perempuan, Pak. Gimana taarufnya? Aneh chat Ustaz. Jatuh. Chat nggak apa-apa kan aneh lihat postingannya dakwah gitu Ustaz. Biar nggak beli kucing dalam karung Ustaz, biar tahu dulu sifatnya kayak gitu Ustaz. Emang ente udah siap untuk nikah nih Pip? Oh siap Ustaz, insya Allah. Kerjaan aja kagak ada. Jadi begini nih, kalau misalnya ingin ta'aruf itu bukan chatting khalwat di medsos seperti itu, berduaan di medsos, bicara satu sama lain. Jika di zaman dulu, Nabi SAW pernah mengingatkan, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, kecuali wanita itu membawa mahramnya. Mahram itu adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh wanita tersebut dan dia sudah dewasa, sudah baligh. Ya. Nah, kalau misalnya di zaman Nabi SAW berduaan itu bisa jadi secara fisik, namun di zaman sekarang ini ada medsos yang terkadang japri, inbox dan lain sebagainya. Apa bedanya berduaan dengan itu dengan berduaan dengan ini? Bahkan ini lebih parah, ya. Antum bisa berduaan dalam waktu yang bersamaan, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 10 akhwat. Demikian pula akhwatnya. Bisa berkhulwat, bisa berduaan dengan lebih dari satu laki-laki. Nah, jika ada seorang laki-laki, dia mengaku dirinya thalibul ilm, yang sudah ngaji kah, ataukah akhwatnya yang seperti itu menunjukkan bahwa mereka ini belum soleh atau soleha. Kenapa belum soleh atau soleha? Seorang wanita soleha itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Seorang wanita soleha itu memiliki dua sifat. Pertama, dia taat kepada Allah, qanitah, yang selalu taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaib, dan dia menjaga kehormatan dirinya ketika tidak dilihat orang. Tidak gampang-gampang dia mengenalkan dirinya, memperkenalkan diri kepada orang lain. Dengan gampang-gampang dia mengirim CV-nya misalnya, menchat, menceritakan, saya fulana, saya begini. Jika yang seperti itu dia merendahkan dirinya. Ta'aruf di dalam Islam, Pip, bukan seperti itu. Ta'aruf itu, misalnya jika antum cocok dengan seorang akhwat, antum cari walinya, siapa walinya? Ya, orang tuanya siapa? Bukan akhwat itu mengenalkan dirinya. Kalau misalnya ada seorang, bolehkah seorang akhwat untuk mengharapkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki tertentu? Boleh, boleh saja. Tapi bukan dia yang maju. Yang maju adalah walinya. Entah saudara kandungnya laki-laki, atau ayahnya, atau pamannya, paman kandungnya. Ya, yang itu menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa antum mau menikah tidak? Kalau iya, saya ada calon. Tidak usah menceritakan calonnya itu keponakannya atau anaknya atau saudara perempuannya. Ketika laki-laki itu mengatakan komitmennya, oh ya saya mau. Nah, saya ingin tunjukin seseorang. Kalau antum serius, nah begitu. Jadi akhwat ini tetap terjaga, hafizah, mahfuzah, terjaga. Dia menjaga kehormatan dirinya dan terjaga. Kalau yang terjadi sekarang ini, kita harus mengetahui memang bahwa syaitan itu memang selalu membuat makar, selalu membuat talbis, penipuan-penipuan. Jika orang-orang yang belum sadar, belum hijrah, belum taubat, memang pancingannya, daya tariknya adalah wanita-wanita yang berpenampilan terbuka. Namun ketika sudah tampilannya udah anak ngaji, katanya sudah ke pengajian, ke majelis taklim, maka godaannya adalah wanita-wanita berhijab.
Iya, kelihatannya Masya Allah soleha. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, Innal mar'ata idha kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu ketika keluar dari rumahnya, kelihatan indah bagi syaitan. Ya, syaitan itu membuat wanita tersebut terlihat indah. Sampai salah seorang teman ana nih, Beb, cerita nih. Bagaimana nenek-nenek di kompleknya. Setelah dia berhijab, pakai cadar lagi, itu disuitin lagi oleh anak-anak muda. Ya kan? Dia bilang, waduh ini udah zaman dahulu kala. Sekarang setelah pakai niqab, pakai cadar, pakai hijab, mulai lagi ikhwan-ikhwan mulai godain lagi gitu. Nah ini subhanallah. Itulah bagaimana syaitan menggoda kita. Jadi harus hati-hati, Bib. Kalau dia seorang wanita soleha, dia tidak akan gampang merespon. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana jodoh bisa datang? Allah yang menentukan jodohnya. Bukan, jangan sampai tertipu dengan syaitan kemudian. Kalau saya tidak menawarkan diri atau mengajukan diri atau merespon japrian seseorang, nanti jodoh saya jauh. Lah, sampaikan kepada orang tua. Misalnya seorang akhwat nih, sampaikan akhwat ini kepada orang tuanya. Abi, Umi ada si fulan yang menjapri anak, ingin kenal dengan anak. Bagaimana? Dan jangan direspon. Ya, laki-laki tersebut jangan direspon. Karena ketika seorang wanita dengan gampang merespon laki-laki, itu menunjukkan bahwa dia belum bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi hati-hati, Bib, terhadap yang seperti itu, ya, bahwa akun-akun dakwah atau dia biasa menyampaikan konten-konten dakwah itu adalah baik. Itu adalah baik. Mungkin akhwat tersebut belum mengerti dengan baik tentang hal ini. Yang dengan itu semestinya dia lebih belajar dan lebih menjaga kehormatan dirinya. Kasihan dia, Bib. Andai kata misalnya akhwat tersebut adalah saudara perempuan antum, apakah antum mau terima? Ada yang menjaprinya, mau nggak? Nggak terima. Adik kita misalnya dijapri oleh seseorang, kita nggak bakal terima, kita bakal kesel gitu kan. Nah, jadi jangan sampai melakukan hal yang sama dengan anak orang lain, dengan saudara orang lain atau yang lainnya. Allah barik fiik. Benar. Iya. Kalau bisa besok lo yang pakai cadar gitu. Jadi umi-umi dong, guys. Tapi Pak, lebih repot lagi, Pak. Apa? Kalau dia nikah, Pak. Kenapa sebabnya? Mau nggak mau tuh perempuan hidup sama kita lagi, Pak. Kerjaannya nggak ada. Ada temennya ente. Hah? Ente ada temennya dia. Iya, kan ada. Ya.